pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menerima lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan ibadah pagi hari ini akan kuasa-Mu Tuhan. Biarkan Engkau yang bertahta Tuhan. Engkau yang bertahta di atas pujian, Engkau bertahta di atas segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh indah kita bisa berada di tempat ini, kita bisa memuji dan besarkan nama Tuhan. Sungguh indah kita bisa berjumpa pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Karena satu tujuan kita adalah ketemu dengan Tuhan. Yang setuju dengan saya berkatakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau bagi bersama-sama. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar. Terima kasih Yesus. Sungguh tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Sungguh tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Yesus. Seluruh hidup kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Katakan Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku sampai akhir
kasih-Mu bagi kami besar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau menyempurnakan kehidupan kami Tuhan. Kau sanggup memulihkan kehidupan kami Tuhan, mengubahkan setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kami dapatkan di dalam Kau Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, merasakan hadirat Tuhan, melakukan Tuhan bagi ini Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita sama-sama. Dan kita akan pujian ini sama-sama dengan kini aku percaya tiada yang mustahil bagi. Amin, kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar-Mu berhati. Mari Bapak Ibu Saudara berani katakan dengan segenap hatimu. Kini aku berserah. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Sementara teman-teman kami yang lain mudik, liburan, keluar kota, kami yang tetap tinggal di tempat ini, biarkan Tuhan yang akan terus memelihara kami. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mudik, yang di luar kota, yang sedang liburan. Jaga, lindungi, sertai mereka. Jaga roh dan semangat mereka, sehingga ketika mereka kembali, mereka tetap dalam keadaan terpelihara. Dan selama mereka berkumpul dengan keluarga, maka mereka menjadi berkat, mereka menjadi kesaksian, mereka menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, dan mereka mengimpartasikan kemuliaan Tuhan yang ada di dalam mereka. Mereka jadi pengaruh besar, mereka jadi pengaruh yang baik. Terima kasih, melanjutkan karyamu. Kami mau terus nikmati hadiratmu dalam belajar akan firman Tuhan. Sepatah kata dari Tuhan menyembuhkan, sepatah kata dari Tuhan mengubahkan, sepatah kata dari Tuhan memulihkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi dan shalom semuanya. Minal aidin wal faizin. Selamat Idul Fitri. Haleluya. Katakan sama-sama sebelahmu, kita juga bersuka cita. Bilang gitu ya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Saya mau pulang ke kampung halaman, tapi saya lupa halaman berapa. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Pengen
sih mudik pulang kampung halaman, tapi sayangnya saya lupa halaman berapa ya. Haleluya. Oke, agenda kita pagi hari ini mungkin sedikit berbeda karena saya mau nyanyi satu lagu, gitarnya boleh kasih ke saya, multimedianya boleh disiapkan, Natal boleh bantu di multimedia, nanti setelah multimedianya siap, Natal bantu di bass, ya. Kemudian Bu Grace saya minta bantu di keyboard, ya. Haleluya. Kita akan dengarkan dulu lagu. Jadi saya mau bilang dikasih Tuhan, saya dapatnya ini bukan dalam waktu doa, saudaraku ya. Tapi ini lagu yang ya Tuhan kasihlah karena kita nggak bisa bikin apa-apa kalau tanpa Tuhan kan. Lagu ini judulnya Mudik. Haleluya, puji Tuhan. Nah ini lagu sekuler apa lagu rohani? Lagu rohani, ya, tapi judulnya Mudik. Haleluya, puji Tuhan. Jadi sementara disiapkan, nanti kita akan belajar dulu rekamannya. Ada teksnya sudah disiapkan dan rekaman audionya sudah disiapkan dan kita akan nyanyi. Tapi sementara disiapkan, saya ingin menyampaikan sebuah pengumuman yang pertama. Nanti Sabtu depan itu wanita karisma, khusus wanita ya, diundang Paskah di Sawangan ya, PWKI, Persekutuan Wanita Kristen Immanuel. Wanita yang ingin pergi daftar ke Pak Boas, karena nanti Pak Boas sama Bu Grace yang akan pergi dan akan mengawal Anda. Ini oke, tadi ada cepitannya sini udah dilepas ya? Oh iya. Kalau pakai cepitan itu belum ada? Enggak? Iya, saya di sini coba cepitin gimana nih caranya? Saya nggak ngerti nih begini nih. Oke ya. Oke. Tadinya begini ya. Iya. Saya main A tadi sini. Jadi keyboardnya apa di transport silakan. Gitu. Oke ya. Bulan Mei minggu kedua kita ada tamu rombongan satu bis 25 orang dari Jakarta, dari satu gereja GBI yang akan berkunjung ke tengah-tengah kita. Jadi nanti minggu kedua tanggal 14 Mei Bapak Ibu harus cepet-cepetan ya, mungkin kita bisa nggak dapat tempat karena ada 30 tamu dari Jakarta, satu bis rombongan lagi yang akan ibadah bersama-sama dengan kita. Oke, kita dengarkan dulu rekamannya sambil kita belajar teksnya. Teksnya boleh ditampilkan juga ya. Judulnya Mudik. Bapa, aku datang, aku ingin pulang. Selalu ku nantikan bahagia menjelang. Bapa, ku melangkah, aku ingat rumah. Selalu ku rindukan kasih-Mu yang indah. Telah ku lewati jalan yang berduri, ku ratapi sepi dan sendiri.
dengar firman Tuhan. Ya, biarkan kita mudik kepada Bapa. Katakan kanan kirimu, kita mudik kepada Bapa. Bilang saudaraku, haleluya, puji Tuhan ya. Bapa, aku datang, aku ingin pulang, selalu ku nantikan bahagia menjelang. Bapa, ku melangkah, aku ingat Tuhan, selalu ku rindukan kasih-Mu yang indah. Telah ku lewati jalan yang berduri, ku ratapi sepi dan sendiri. Telah ku lalui jalan yang berliku dalam gemerlap dunia yang semu. Lama ini anakmu
kita. Lukas pasal 15, saya nggak bikin PowerPoint, biarkan kita lihat ayat-ayat yang sudah sangat lazim kita teliti dan kita dengarkan. Nah, sebelum kita baca, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Lukas 15 ini ada 3 perumpamaan. Ya, Bapak Ibu boleh buka, boleh lihat. Yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-7 itu adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Oke. Kemudian di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 di sana ada perumpamaan tentang dirham yang hilang. Ayat 11 sampai ayat 20 ayat 32 di sana perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, seringkali kita memahami pengajaran Yesus ini, perumpamaan ini, tetapi kita coba akan melihat latar belakang di mana sih Yesus mengajarkan pengajaran ini. Rupanya di ayat 1 dan ayat yang kedua itu memberikan sebuah informasi kepada kita. Saya baca dan Bapak Ibu Saudaraku simak ya. Lukas 15 ayat 1, 2, dan 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ayat 3, kita baca sama-sama ayat 3. 1, 2, 3. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Nah, ayat 3 ini menarik. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Saya mau tanya, mereka ini siapa? Mereka ini siapa? Saudaraku, orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa Yesus mengatakan perumpamaan? Jadi jelas ya, perumpamaan ini ditujukan kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Oke, jadi mereka ini ahli Taurat dan orang Farisi. Pertanyaan kedua, mengapa Yesus menunjukkan perumpamaan ini kepada ahli Taurat dan orang Farisi? Mengapa? Karena Yesus menerima pemungut cukai dan orang berdosa. Kenapa? Ayat yang kedua, karena orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut. Ya kan? Ayat 2. Ayat 2 coba diklik ayat 2. Orang Farisi dan ahli Taurat itu bersungut-sungut. Pertanyaan ketiga, kenapa mereka bersungut-sungut? Kenapa? Karena mereka protes, Yesus ini kok menerima orang berdosa sih? Kok Yesus itu makan bersama-sama dengan mereka sih? Jadi rupanya untuk orang Farisi dan ahli Taurat bergaul dengan orang berdosa, makan bersama dengan orang berdosa, itu sebuah masalah. Itu sebuah problem. Itu sesuatu yang harus dihindari. Kita kembali ke ayat 1. Jadi belajar menanyai sebuah ayat ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau Anda ingin memahami sebuah teks ayat, maka ayat itu harus diwawancarai. Ditanya, di mana Yesus mengatakan ini? Kepada siapa Yesus mengatakan ini? Maksudnya apa Yesus mengatakan begitu? Jadi ditanyai, ayat itu ditanyai, dan Alkitab akan menjelaskan Alkitab. Ya, itu prinsip dalam penafsiran dan pemahaman firman. Yuk katakan sama-sama, Alkitab menjelaskan Alkitab. 1, 2, 3. Ya. Boleh baca buku rohani, tapi itu hanya sekedar referensi. Tetapi buku rohani itu harus kembali kepada Alkitab. Ya, Bapak Ibu boleh berdebat, Bapak Ibu boleh berargumentasi, Bapak Ibu boleh punya pendapat-pendapat apapun saja, tapi kebenaran yang mutlak itu hanya ada dalam firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Etika itu sangat rumit kalau diperdebatkan. Yang satu berkata ini boleh, yang satu berkata ini nggak boleh. Yang satu berkata ini baik, yang satu berkata ini jahat. Etika itu kebenaran yang relatif. Ukuran buat kita orang Kristen adalah firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan berkata, gitu.
Jadi kita boleh punya pendapat filsafat yang macam-macam itu. Karena kadang-kadang jemaat itu nggak ngerti gitu ya. Jadi itu sebenarnya nabrak firman Tuhan gitu. Sepertinya kebaikan, tapi umum. Sepertinya itu sesuatu yang punya nilai-nilai motivasi, tapi umum saja. Firman Tuhan sebenarnya jauh lebih tinggi dari itu, gitu ya. Jadi firman Tuhan adalah kebenaran yang mutlak. Alkitab harus menjelaskan Alkitab. Prinsip apapun, hukum apapun harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin ya. Adat istiadat yang setuju dengan Alkitab, yang sesuai, yang berpadanan dengan firman silakan dilakukan. Tapi adat yang tidak setuju, tidak sepadan dengan firman Tuhan harus ditinggalkan. Itu saja. Jadi tidak semua adat itu salah. Ya, ada adat yang baik. Oke. Jadi tanyai sebuah ayat. Kita sudah ngerti. Mereka adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa Yesus menunjukkan kepada mereka? Karena orang Farisi, ahli Taurat bersungut-sungut. Kenapa mereka bersungut-sungut? Karena Yesus menerima dan makan bersama-sama dengan orang berdosa. Jadi buat mereka, orang berdosa ini harus dihindari. Kita nggak boleh bergaul dengan orang berdosa. Artinya mereka menganut sistem kekristenan eksklusif, gitu ya. Kita ini ahli Taurat. Kita ini golongan Farisi. Kita lebih rohani dari mereka. Kita ini pemelihara hukum Taurat. Kita ini menerapkan adat istiadat Yahudi. Orang Yahudi, orang berdosa itu, mereka tidak melakukan Taurat. Orang berdosa itu, mereka tidak hidup dalam kebenaran. Jadi kita nggak boleh bergaul dengan mereka, supaya kita nggak ketularan dengan mereka. Gitu saudara ya. Jadi ini Kristen eksklusif. Atau dengan kata lain, mereka sedang berkata begini, orang berdosa itu harus dibinasakan. Orang berdosa itu harus dihukum. Orang berdosa itu harus dihindari. Bahkan untuk makan sama-sama saja nggak boleh. Wih, ini Kristen eksklusif. Dan kemudian ketika mereka bersungut-sungut itu ngomel saudara. Bersungut-sungut itu bukan memberikan masukan yang baik. Bersungut-sungut itu protes. Loh, kok Yesus menerima orang berdosa? Kok Yesus makan dengan orang berdosa? Gitu. Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Perumpamaan yang pertama adalah domba yang hilang. Ya, saya nggak akan baca. Tapi Bapak Ibu boleh lihat Alkitab di HP-mu atau di Alkitab bukumu. Mulai ayat yang keempat, di sana ada perumpamaan tentang domba yang hilang. Ada seorang gembala punya 100 domba dan satu itu hilang. Ayat 4 ya, oke saya baca deh ayat 4. Siapa di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Jadi ini domba yang tersesat. Kalau dalam pemahaman saya, domba ini tidak dengan sengaja ingin menyesatkan diri. Domba ini tersesat karena keteledorannya. Domba ini tersesat karena ketidakwaspadaannya. Seekor domba itu binatang yang lemah. Sehingga supaya kuat, dia harus terus bersama-sama. Gak boleh dia misah dari kumpulannya. Nah, domba ini ngerti, ketika dia terpisah dari kumpulannya, dia bisa diterkam serigala, dia bisa diterkam burung buas, saudaraku. Kita banyak lihat video-video kan di YouTube kan. Jadi dia ngerti kalau dia terpisah dari komunitasnya, dia akan mengalami bahaya. Jadi kesimpulannya adalah domba ini tersesat bukan karena memang dia memilih untuk tersesat. Dia tersesat karena keteledorannya. Dia tersesat itu karena kelalaiannya, gitu kan? Delenger, saudaraku ndak plego kata orang Jawa, cari-cari lihat-lihat ke sana. Ternyata dalam satu titik dia baru menyadari dia tersesat. Dia tersesat karena kelalaiannya, keteledorannya, walaupun dia sebenarnya tidak menginginkan situasi ini. Mungkin kita bertanya, Pak, satu aja hilang kok nggak dibiarin aja sih? Bapak Ibu saudaraku, dalam tradisi Yahudi domba itu adalah harta. Domba itu adalah sesuatu yang berharga. Selain bisa dikonsumsi, domba juga sebagai harta untuk persembahan kepada Tuhan di masa itu. Jadi karena orang Yahudi itu begitu cinta sama Tuhan,
maka dia tidak mengizinkan satu domba pun hilang. Karena kalau satu domba hilang, itu artinya akan berkurang persembahan mereka kepada Tuhan. Ayo, sekarang kita belajar dari orang Yahudi dalam hal itu, saudara. Kalau kita punya uang, lalu uang kita hilang, atau uang kita ditipu sama orang, uang kita tiba-tiba lenyap dari genggaman tangan kita, ya dalam jumlah besar kita pasti nangis, kita pasti meratap gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah, ratapanmu itu karena engkau kehilangan uangmu, atau karena engkau merasa, aduh, aku nggak bisa lagi beri sama Tuhan nih. Jadi nangisnya bisa dua hal kan. Nangis karena kehilangan keluarga, aduh, sesuatu yang berharga dalam hidupku hilang. Nangisnya untuk diri sendiri. Tapi kalau orang Yahudi kehilangan domba satu ekor, saudaraku, maka dia akan berkata, aduh, aku nggak bisa lagi berikan persembahanku kepada Tuhan, jadi berkurang. Jadi alasan nangisnya itu karena Tuhan. Jadi kalau engkau kehilangan Tuhan, kehilangan dompet, kehilangan uang, iya kan? Coba periksa hatimu. Aku kehilangan karena aku merasa kehilangan, atau aku menangis, aku kehilangan karena aku berpotensi tidak bisa memberi kepada Tuhan. Nah, gitu. Orang Yahudi ini dia cari karena itu sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga, dia harus cari seperti apapun ya kondisinya. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudaraku tahu, gambaran untuk kita di Indonesia adalah kalau orang Papua itu menyayangi, mengasihi, memelihara babi. Babi itu satu binatang peliharaan yang sangat berharga. Sangat berharga. Kadang-kadang dianggap seperti anak ragilnya, saudara. Di beberapa tempat, anak ragilnya gitu. Dan itu dipelihara dengan begitu sayang, sampai hilang pasti dicari. Karena itu sesuatu yang berharga. Nah, gembala ini dia meninggalkan yang 99 ekor dan dia mencari yang satu ekor yang tersesat ini. Dan sebuah referensi mengatakan bahwa kalau seorang gembala pulang dengan memikul domba yang hilang itu, maka dia masuk kampung dengan disambut dengan sorak-sorai tetangganya. Wih, ketemu! Haleluya, puji Tuhan. Nah, pertanyaan buat kita, kalau teman kita diberkati lagi, uang yang hilang dari teman kita ditemukan, kita ikut sukacita, saudaraku? Atau wah, kok ketemu tuh dia aja brengsek kayak gitu, saya lebih senang kalau dia kehilangan uangnya, saudaraku? Apakah begitu, saudaraku? Haleluya, puji Tuhan ya. Tanya sama sebelah, apakah itu kamu? Tanya, saudaraku. Haleluya ya. Jadi harusnya kalau teman kita diberkati, kalau teman kita bisa menemukan apa yang hilang dari dirinya, kita juga harus ikut sukacita. Orang Yahudi ini, kalau ada seorang gembala, dia kembali ke kampung dengan memikul dombanya, maka teman-teman di kampungnya, dia akan sorak-sorai menyambutnya. Hore, ketemu! Bilang sama sebelahmu, ikutlah senang dengan orang senang. Bilang saudaraku, haleluya. Bilang saudara, ya, haleluya. Puji Tuhan. Ikutlah senang dengan orang senang. Jadi ikutlah susah dengan orang susah, ya. Jangan senang kalau orang susah, saudaraku ya, jangan. Oke, puji Tuhan. Nah, karena itu dikatakan ayat yang kelima, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. 6. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Bapak Ibu Saudaraku, ada sukacita yang dibagikan. Ada sukacita, ayo sukacita, yuk kita syukuran. Karena dombaku yang hilang ini ditemukan, ayo syukuran. Gitu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku perlu tahu bahwa ketika Yesus mengatakan sebuah perumpamaan, dia akan mengatakan perumpamaan sesuai dengan kebiasaan adat tradisi yang pendengarnya itu sudah paham. Ngerti ya? Jadi buat kita konteks ini aneh. Kayaknya jarang deh domba hilang. Ya karena konteks kita di sini dombanya di kandang gitu kan, saudaraku. Dombanya cuma 5 gitu. Kita aman ditungguin dan gak ada serigala, gak ada jurang, gak ada padang gurun gitu ya. Kita susah memahami ayat ini karena kenapa? Yesus mengatakan ini kepada orang Yahudi, di mana orang Yahudi paham dengan perumpamaan ini. Oh, dan rupanya artinya bukan itu, ada arti rohaninya. Ayat yang ke-7, yuk kita baca ayat yang ke-7. Lukas 15 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat.
bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, kadang-kadang mayoritas ini susah, saudara. Kita kadang-kadang meratap karena kita jadi kaum minoritas. Tapi sebenarnya ada baiknya minoritas gitu, saudara. Karena ketika kita minoritas, kita bergantung, kita bergumul, kita mengandalkan Tuhan. Sementara di Indonesia saja, saudara, ya daerah-daerah kantong Kristen, yang Kristen katanya mayoritas, saudaraku, dosa tidak lebih kurang. Ya, di kantong-kantong Kristen, di daerah-daerah Kristen tradisi, saudaraku, dosa juga sama parahnya sebenarnya. Kadang-kadang dengan keadaan mayoritas itu jadi lalai, jadi kekristenannya nilainya nggak sungguh-sungguh. Jadi kadang-kadang ketika muncul tantangan, ketika muncul salib, ketika muncul sesuatu yang gak enak, kita justru bergantung kepada Tuhan. Ya, yang mengerti katakan amin, saudara ya. Nah, gembala ini meninggalkan 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Wah, ini ngeri nih. Dia sudah anak Tuhan, dia sudah Kristen, tapi merasa Kristen, aku sudah dibaptis selam kok. Gitu. Lalu gak pernah kebaktian. Aku sudah dibaptis selam kok. Gitu. Kan itu jaminan masuk surga. Siapa bilang, saudara? Enggak. Saya nggak pernah mengajarkan bahwa orang yang dibaptis pasti masuk surga. Enggak. Agama itu tidak menyelamatkan, termasuk agama Kristen. Kaget? Yang menyelamatkan Yesus, bukan agamanya. Yuk katakan sama-sama. Agama tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan adalah Yesus. 1, 2, 3. Agama tidak menyelamatkan, iya. Jadi agama apapun nggak menyelamatkan, termasuk agama Kristen. Karena agama itu aturan-aturan ibadah. Hukum-hukum ibadah itu agama. Tapi yang menyelamatkan Yesus. Artinya apa? Orang boleh agama apa saja. Kalau dia percaya Yesus, dia selamat. Iya. Karena kalau kita berkata Yesus mati, saudaraku, ya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia menyatakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya tidak akan binasa. Bukan setiap orang Kristen tidak binasa, enggak, saudara. Agama apapun kalau dia percaya Yesus, kemudian menghidupi nilai-nilai kekristenan, walaupun di KTP-nya agama lain, dia selamat. Haleluya, puji Tuhan. Ini poin penting ya. Agama untuk kepentingan TikTok, saya ulangi, agama tidak menyelamatkan, termasuk agama Kristen. Tetapi yang menyelamatkan adalah Yesus. Ya, karena agama apapun itu hanya mengajarkan hukum-hukum agama, hukum-hukum ibadah. Tetapi Yesus mati buat orang berdosa. Jadi bukan hanya orang Kristen yang selamat. Agama apapun kalau dia percaya Yesus dan menerapkan nilai-nilai pengajaran Yesus, dia akan diselamatkan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Supaya Yudin ngeditnya gak susah nyarinya. Gitu. Bapak Ibu tahu di TikTok itu, saudaraku, Bu Yudin kalau ngedit satu video itu dia harus dengerin dari awal sampai akhir. Lalu dia catetin, oh ya menit sekian nih bisa jadi power statement. Dia catetin, jadi dia dengar lagi. Udah dengar di gereja, dengar di rumah, saudaraku, kemudian menit sekian nih bisa diedit. Nah gitu ya. Jadi sengaja saya ulangi, saudaraku, supaya mudah ngeditnya. Haleluya, puji Tuhan ya. Oke. Jadi Bapak Ibu saudaraku, rupanya Yesus mengatakan perumpamaan ini untuk menegur atau menyindir orang Farisi dan ahli Taurat. Ahli Taurat berkata, orang berdosa harus dibinasakan. Orang berdosa itu tidak boleh kita bergaul dengan dia. Orang berdosa ini nggak boleh kita makan sama dia. Kita nggak boleh dekat-dekat sama orang berdosa. Gitu. Mereka harus dibinasakan. Jadi dengan kata lain, orang Farisi, orang ahli Taurat itu berkata, akan ada sukacita kalau orang berdosa dibinasakan. Nah, dengan kata lain begitu. Tapi Yesus mengajar perumpamaan, akan ada sukacita kalau ada satu orang berdosa bertobat. Nah, gitu ya. Katakan sama-sama, akan ada sukacita kalau satu orang berdosa bertobat. 1, 2, 3. Haleluya. Akan ada sukacita kalau ada satu orang berdosa yang bertobat. Orang Farisi berkata sukacita kalau orang berdosa dibinasakan. Ada sukacita kalau orang berdosa dilenyapkan dari muka bumi. Seperti penjajahan. Wah, itu kan penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan. Nah, gitu saudara ya. Jadi orang berdosa itu seperti penjajahan buat orang Yahudi dan buat ahli Taurat dan orang Farisi harus dihapuskan. Tapi Yesus berkata bukan dihapuskan, dosanya yang dihapuskan. Akan ada sukacita bagi orang di kerajaan surga kalau ada satu orang benar,
orang berdosa yang bertobat. Itu perumpamaan yang pertama. Dombanya, saudaraku, teledor, lalai sehingga dia terhilang, tersesat. Perumpamaan yang kedua adalah tentang dirham yang hilang. Ada perempuan punya 10 dirham dan dia kehilangan 1 di antaranya. Nah, kalau tadi ketika domba yang hilang itu ada sisi keteledoran si domba sehingga dia terhilang, sekarang di perumpamaan tentang 10 dirham hilang 1 ini, tentu karena dirham ini 1 koin, 1 barang mati, kira-kira yang menghilangkan siapa? Pemiliknya, perempuannya, gitu ya. Jadi rupanya ada kondisi-kondisi tertentu di mana orang itu terhilang karena pengaruh orang lain. Dia tersesat karena pengaruh orang lain. Apakah karena lingkungan? Apakah karena teman-teman? Apakah karena tidak ada yang membimbing? Jauh dari gereja, mendengar pengajaran yang salah, dan dia terpengaruh sehingga kemudian dia tersesat. Nah, ini tipe dirham. Kalau domba itu dia teledor, dia nggak ingin tersesat, tapi dia teledor, nggak waspada, lalai, akhirnya masuk jurang, akhirnya hilang, saudara. Tapi dirham ini dia hilang karena keteledoran orang lain. Jadi kadang-kadang kita menemukan di lapangan ada orang-orang yang terhilang, ada orang-orang yang meninggalkan Yesus. Mungkin karena lalai, menganggap bahwa dia orang Kristen yang kuat, sehingga tiba-tiba dia jatuh dalam dosa. Dia merasa dia udah punya firman pengajaran, aku gak mungkin jatuh, aku gak mungkin hilang, aku tetap setia kepada Tuhan. Dia gak sadar dia sudah jauh dari Tuhan. Tapi ada situasi di mana karena dipengaruhi dengan pengajaran yang salah, baca buku yang salah, nonton YouTube yang salah, saudaraku, kemudian dia tersesat. Tetapi ada usaha untuk mencari. Nah, kenapa perempuan ini harus mencari dirham yang hilang? Karena beberapa referensi mengatakan dirham itu seperti kalung, seperti rangkaian koin 10, dan itu adalah tanda pernikahan. Itu seperti cincin kawin di zaman sekarang. Hilang 1, dirhamnya hilang 1, sehingga perempuan ini akan berusaha mencari. Pak, apa susahnya mencari dirham yang hilang? Ya, itu kondisi kita hari ini, yang rumahnya keramik, saudaraku, ya kan? Ini konteksnya Yahudi. Ini konteksnya zaman dulu, nggak ada keramik, lantainya tanah. Jadi beberapa referensi mengatakan kalau dirham itu hilang, itu seperti mencari benang dalam, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Kira-kira susah mencarinya. Tapi perempuan ini berusaha mencari, dan setelah ketemu, ayat 9, dia panggil sahabat-sahabatnya. Dia panggil tetangga-tetangganya. Dia berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Ayat 10, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena 1 orang berdosa yang bertobat. Oh, artinya sama. Ada sukacita di kerajaan surga, ada sukacita di antara malaikat kalau 1 orang berdosa bertobat. Bilang sama sebelah, ayo kita buat surga bersukacita. Bilang gitu. Ya. Jadi kalau kita mau lihat surga gempar, itu adalah kalau ada 1 orang berdosa yang bertobat. Ya. Dan kalau hari ini engkau menyadari kesalahanmu, engkau minta ampun kepada Tuhan, engkau masuk orang yang bertobat. Iya. Orang yang bertobat itu bukan hanya yang dari non-Kristen lalu masuk Kristen, saudara. Enggak. Ya, aduh, saya miris mendengarkan sebuah cerita hari ini. Ada seorang artis yang sudah terlibat pelayanan, saudaraku, tapi 16 tahun menikah, dia harus juga cerai istrinya. Ya, saya nggak usah bilang, saudaraku, haleluya. Cari sendiri di media. Ya, artis yang sudah terlibat pelayanan, yang kita berkata, wow, ini artis ini rohani banget, kesaksiannya kemana-mana. Tapi ternyata dia harus gugat istrinya. Dan rupanya ada perjanjian pisah harta, saudara, sehingga istrinya tidak bisa menuntut harta gono gini, karena ketika sejak awal menikah itu sudah ada perjanjian pisah harta. Istrinya hanya ibu rumah tangga biasa yang mengelola uang dari suaminya, dikasih kartu kredit dengan limit terbatas, sehingga ketika cerai istrinya nggak dapat apa-apa. Haleluya, ya. Apakah pisah harta itu Alkitab atau tidak?
Nanti kita bahas di lain waktu saudaraku ya, karena bukan itu sesinya ya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, seseorang itu bisa tiba-tiba lemah, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba gagal. 16 tahun menikah, sudah terlibat pelayanan, kesaksian kemana-mana, dan kesaksian jadi berkat yang luar biasa. Tapi hari ini dia harus gugat cerai istrinya karena sudah tidak cinta lagi. Haleluya, saudaraku ya. Surga bertobat, surga bersuka cita. Surga bersuka cita kalau ada orang berdosa yang bertobat. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi jangan jadi Kristen eksklusif ya, karena kita tetap harus bergaul dengan mereka. Haleluya. Coba periksa dalam kontak WA-mu. Cara ngeceknya gitu, kontak WA-mu itu berapa persen orang yang tidak percaya di kontak WA-mu? Ayo, kalau ternyata kontak WA-mu hanya berisi orang-orang seiman, nggak salah sih. Tapi kita perlu nge-save teman-teman kita yang beda iman. Dan dengan begitu, kita akan hati-hati dengan status kita. Tapi kita juga bisa bersaksi dengan status kita. Jadi di beberapa kontak saya, ada beberapa teman yang tidak percaya Tuhan Yesus. Saya sengaja save. Dan saya ngerti, dia rajin mengikuti status saya. Gitu. Saya ngerti kalau karena kontak saya itu sekian persen adalah orang-orang yang tidak percaya, maka saya harus jadi berkat di status saya. Saya harus jadi berkat di media sosial saya karena dia pantau, dia lihat. Itu artinya saya mau bergaul dengan mereka. Gitu. Jadi kita tidak boleh eksklusif, saudara ya. Kita nggak boleh eksklusif. Kita tidak dirancang untuk hidup di gua sendirian karena ada beberapa paham yang berkata supaya kita tidak tercemar oleh dosa, maka kita harus menyendiri di gua, tidak bergaul dengan orang lain, dan kita dengan Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan kita menjadikan Kristen yang seperti itu. Kita justru harus jadi terang dan garam. Terang itu menyatu dengan gelap, tapi mengalahkan gelap. Katakan sama-sama. Terang itu menyatu dengan gelap, tapi mengalahkannya. 1, 2, 3. Haleluya. Ya. Oke. Garam itu dia menyatu dengan yang tawar, tapi dia menguasai yang tawar itu. Jadi memiliki sebuah rasa. Haleluya. Ya. Katakan sama-sama, di dalam Yesus ada rasa yang indah. 1, 2, 3. Nah, perumpamaan terakhir ini tentang anak yang hilang. Nah, kita belum tahu cerita itu ya. Itu mulai ayat yang 11. Nah, di kasus anak yang hilang, anak ini sengaja menghilang. Anak ini memilih dengan keputusan bebasnya, aku ingin pergi dari rumah Bapak. Aku ingin meninggalkan hadirat Bapak. Aku ingin senang-senang di dunia. Tapi rupanya jalannya berduri. Rupanya dia meratapi dalam sepi dan sendiri. Makan makanan babi saja nggak boleh. Dalam keadaan bangkrut, dalam keadaan papa, dalam keadaan terluka, dan dia tidak punya siapa-siapa, dia makan makanan babi saja tidak diizinkan. Ini ceritanya untuk orang Yahudi. Artinya ketika dia bekerja menjaga babi, dia ada di negeri di luar Israel. Perumpamaan ini yang mengatakan bahwa dia ada di luar Israel karena babi adalah binatang haram. Orang Yahudi tidak pelihara babi. Ya, mereka pelihara babi. Dan ketika dia lapar, dia mau makan makanan babi, tidak diizinkan. Mungkin mandornya dia, catanya babi. Nah, gitu kan. Dia lapar, dia mau makan makanan babi, tidak diizinkan. Nah, siapa yang tidak mengizinkan, saudaraku? Mungkin mandornya, saudaraku. Supervisornya, saudaraku. Iya. Dia lapar, dia mau makan makanan babi, saudaraku. Tidak diizinkan. Itu jatah babi. Untung nih yang suruh kucingan. Untung kucingnya nggak bilang, itu jatahku, nggak bilang gitu ya. Untung kucingnya nggak bilang begitu. Ya bersyukurlah kucing nggak protes, saudaraku ya. Haleluya. Itu mandornya tidak mengizinkan. Tapi saya percaya, saya Alkitab nggak tulis, babinya juga tidak mengizinkan. Ketika dia mau makan babinya, itu jatahku. Itu jatahku. Jangan kau makan itu jatahku. Ya, tidak diizinkan, saudaraku ya. Haleluya. Jadi dia ada dalam sebuah keadaan yang jatuh terpuruk dan dia kehilangan segala sesuatu, kehilangan teman, kehilangan kekayaan, kehilangan harta, dan yang paling menyedihkan dia ingat rumah Bapak. Dia kehilangan Bapak.
Dia kehilangan hadirat Tuhan. Dia kehilangan persekutuan yang indah dengan kasih Bapa. Tapi di titik kehancuran itulah dia sadar ada turning point, ada titik balik di mana dia ingat rumah Bapa dan muncul niat untuk kembali ke rumah Bapa. Ya, endingnya juga sama. Ayat 32. Ayo kita baca. Kita akhiri firman Tuhan ini. Puji Tuhan, pemain musik ambil tempatmu, kita mau nyanyi lagu yang tadi. Ya. Ayat 32 yuk kita baca. Lukas 15 ayat 32. 1, 2, 3. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kita patut bersukacita karena ada orang yang sudah dianggap mati. Nanti ada ayat di Perjanjian Lama, kalau seseorang itu melawan orang tua, kalau seseorang itu mengutuk orang tua, seorang itu durhaka kepada orang tua, dia harus dirajam sampai mati. Itu hukum Perjanjian Lama. Jadi kenapa si anak yang bungsu ini dianggap mati? Karena dia sudah durhaka kepada orang tuanya. Ada hukum, saya nggak cantumkan ya. Tapi di Perjanjian Lama, anak durhaka itu harus dirajam sampai mati dengan batu. Itu hukumnya. Makanya hukum dalam salah satu hukum dari ke-10 hukum, hormatilah ayah dan ibumu. Karena menghormati ayah dan ibu itu penting dalam Alkitab. Berani durhaka kepada orang tua dirajam. Sama dengan penyesatan. Orang yang menyesatkan menyembah ilah-ilah lain dirajam dengan batu. Jadi melawan orang tua, durhaka kepada orang tua, hukumnya sama dengan penyembah berhala, rajam sampai mati. Sehingga ketika anak ini bertobat, Bapak memberikan kesempatan dia kembali. Dia berkata sama anaknya yang sulung, adikmu itu sudah mati, tapi sekarang aku mendapatkan kembali. Tidakkah kita bisa bersukacita menyambut kedatangan dan kepulangannya? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mudik ke rumah Bapak. Haleluya ya. Mau sekarang mudiknya atau mudik selama-lamanya, Saudaraku, ya kita tunggu saja, Saudaraku ya. Ya, haleluya. Sebelum kita mudik selama-lamanya, mudiklah sekarang. Karena hadirat Tuhan, rumah Bapa itu kita bisa akses sewaktu-waktu. Katakan sama-sama, aku bisa mudik sewaktu-waktu di rumah Bapa. Bilang sama sebelahnya, nggak ada kemacetan. Bilang. Haleluya, puji Tuhan ya. Bilang sama sebelah, nggak ada kehabisan bensin, nggak ada, saudara. Haleluya, puji Tuhan ya. Haleluya. Dimanapun juga, kapanpun juga, seperti apapun juga situasinya, kita bisa mudik kembali ke rumah Bapa. Bapa, aku kangen. Aku sudah terluka, aku sudah terlunta-lunta. Dunia ini melukaiku. Aku berpikir dunia akan memberikan kesenangan kepadaku. Aku berpikir dunia itu akan memberikan damai sejahtera kepadaku. Tapi ternyata semuanya semu. Semuanya tipuan semu. Dan sehingga aku harus kembali ke rumah Bapa. Jadi mari pagi hari ini sebelum kita pulang, kita mudik ke rumah Bapa ya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita kembali ke rumah Bapa ya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Volumenya. Kita putar lagi, saudaraku. Haleluya. Kita dengerin satu kali lagi baru kita nanti nyanyi sama-sama. Kita ikut dari rekaman yang sudah saya buat tadi. Bapak, aku datang, aku ingin pulang, selalu menantikan bahagia menjelang. Ya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, biarkan kami kembali ke rumah Bapa senantiasa karena di hadirat-Mu ada sukacita dan bahagia selalu. Stop.
Dan ketika kau lihat suasana lebaran, orang pada mudik, ketemu keluarga, ketemu orang tua, engkau kangen sama orang tuamu, dan engkau nggak tahu bagaimana harus ketemu mereka. Mari datang ke hadirat Tuhan. Biarkan Bapa yang kekal, Bapa di sorga itu, Dia memeluk hidup. Adakah pagi hari ini orang tua yang kangen anaknya? Mungkin anakmu ada jauh di rumah, anakmu jauh di rantau, dan mungkin juga anakmu sudah meninggalkan engkau dan tidak bisa kembali ke dunia. Ketika engkau kangen anakmu, saya mau bilang, itulah perasaan Bapa yang selalu merindukan engkau kembali, yang selalu ingin merindukan engkau ada di rumahnya. Kalau engkau kangen anakmu dan engkau nggak tahu harus menjangkau dia seperti apa, pahamilah perasaan Bapa. Hari ini Bapa menginginkan engkau kembali. Dan kalau ada orang tua yang tidak bisa mengakses dan menjangkau anakmu karena berjauhan atau karena dia sudah meninggal dunia, mari datang kepada Bapa dan biarkan kita mengobati kangen Bapa untuk kehadiran kita.
karena Engkau terus mencari kami, sehingga Engkau tidak membiarkan kami terhilang. Terima kasih Tuhan. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa turun atas hidupmu. Terimalah kasih anugerah dari Yesus dan persekutuan Roh Kudus memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gereja